Hey guys, welcome back to Cari Kuliah TV with me Alejandro Tumiwa, tempat di mana lu bisa menemukan seluruh informasi dan cerita yang menarik mengenai pekerjaan, perkuliahan, dan startup. Hari ini gue mau ceritain pengalaman gue kuliah di Australia dan bagaimana gue hampir nggak kuliah sama sekali. Alright, let's get started. Alright, mungkin buat lo yang belum tahu gue itu lulus di SMA tahun 2009. Gue dari sekolah SMA swasta biasa lah. Dan gue technically mulai kuliah itu 2009 akhir, Oktober gue di Australia itu. Tapi sebelum gue kuliah ke sana banyak banget tuh drama-dramanya. Ceritanya ini sebenarnya panjang dan agak rumit ya. Even one time dimana bokap gue yang kayak udahlah nggak usah pergi lah kuliah di Indonesia aja deh. Gue sampai disogok coy, gue disogok mobil. Lu bayangin, gue pertimbangan gue antara mobil yang mewah kalau nggak kuliah ke luar negeri yang notabene gue di sana nggak dikasih apa-apa gitu. Gue cuma ya udah lu kuliah, gue kasih seadanya, pokoknya nggak boleh ada mobil, nggak boleh ada apa-apa, berjuang sendiri. Gue hampir milih kuliah di sini karena enak juga tawarannya dapat mobil gitu. Jadi gue bangun pagi, langkah pertama gue langsung kayak mikir gitu, kemana ya gitu. Nah cuma ujung-ujungnya gue bilang sama nyokap bokap gue, karena kebetulan gue tipe orang yang kalau gue udah made up my mind gue mau ini, mau salah mau benar itu urusan gue belakangan. Jadi gue bilang enggak, aku lebih pilih pengalaman daripada kemewahan. Ya udah, akhirnya gue memutuskan ya udah gue mau ke Amerika. Gue tadi minta ke Amerika tuh. Terus kebetulan karena kakak gue udah duluan di Australia, jadi nyokap bokap gue yang kayak udahlah kamu ke Australia aja deh, kan ada kakak di sana, jadi nggak usah pusing-pusing. Ya udah, oke, fine. Karena gue nggak bisa berbuat apa-apa juga, itu bukan duit gue gitu. Jadi ya why not gitu. Gue udah cozy, udah ada tempat di sana, gue bisa tinggal sama kakak gue. Nah, akhirnya udah gue apply ke beberapa universitas, terima. Udah kan, keterima. Cuma kebetulan memang waktu itu ada beberapa requirements yang kurang, jadi gue harus belajar lagi lah, basically. Gue udah tahu tuh dulu. Jadi semenjak SMA gue udah bilang sama bokap nyokap gue yang kayak, oke, gue suka marketing, gue mau ngambil ini gitu. Oke, good. Semua orang yang kayak wah bagus ya, udah bisa tahu ya ini, happy dong gue yang kayak oke. Gitu. Akhirnya ini kalau nggak salah yang sekitar 6 bulan sebelum gue berangkat ya, pendaftaran di Amerika tuh masih ada, masih dibuka gitu, waktu itu. Jadi gue udah keterima di Australia, gue udah lagi proses mendapatkan visa di sana. Tahu-tahu nyokap gue yang kayak mau ke Amerika aja nggak? Gue yang kayak fuck. Gue pengen banget ke US sebenarnya. Ya udahlah mau apa lagi gitu, udah telat. Gue udah bilang sama nyokap gue, duh bukannya ngomong dari kemarin-kemarin gitu, ini sekarang udah telat. Udah nggak usah, gue bilang udah gue ke Australia aja. Karena gue bukan tipe orang yang gue suka dwelling into something yang complicated gitu. Pokoknya gue udah tahu, udah ada jalannya, udah gitu, jalanin aja. Sampai akhirnya udah dong, udah harus. Kan gue sempat ikut di JIC, gue ingat banget itu. Jadi gue mulai dari sana, gue kuliah di Oktober ya ke Australia. Diploma nih ceritanya, diploma dulu D3 lah waktu itu. Nyampe sana dong, aduh, gue hampir nggak kuliah. Hampir gue nggak kuliah dan gue harus balik ke Indonesia. Gue ingat banget waktu itu transkrip gue nggak diterima di sana. For some reason gue nggak tahu, kayak gue udah yang kayak stres. Gue udah nyampe sana, gue bilang masa nggak ada diterima. Terus gue mau daftar di sini gimana, gue mau kuliah di sini gimana. Orang Australia tuh nggak mau bantuin sama sekali bro. I don't know. You should ask them, not us. You should ask them because we don't have any partnership with them. I'm like, what the fuck dude? Lu punya dua-duanya, lu kerja sama gitu, jelas-jelas lu bawa nama Monash. Dan FYI gue waktu itu kuliah di Monash dulu ya. Akhirnya gue telepon bolak-balik, gue telepon ke Indonesia,
sampai itu beberapa hari tuh gue harus bolak balik, dan perjalanan gue waktu itu dari rumah ke sana itu sekitar 1 jam naik kereta ya. Naik kereta gue tungguin, jadi hidup dan mati gue tuh gue mikirin 1 jam ada di kereta itu tuh gimana ya, sampai akhirnya ternyata ada kesalahan teknis doang. Akhirnya mereka udah terima transkrip gue udah lega yang kayak thank God. Akhirnya ya udah, gue udah mulai Oktober udah mulai kuliah. Berjalannya 1 semester, habis itu ternyata setelah gue jalanin kuliah itu kok nggak seperti apa yang gue bayangkan ya. Dan ini juga kesalahan gue dulu, makanya kenapa Australia itu mengubah hidup gue kayak 180 derajat sih. Gue jadi lebih hati-hati dan gue lebih detail karena nggak ada yang pernah kasih tahu gue dulu. Kayak gue kasih tahu lu sekarang kayak jurusan ini belajarnya apa aja, nggak ada. Gue taunya gue mau ngambil marketing titik, dan gue pikir belajarnya semua tentang marketing. Ternyata lu bayangin, gue harus belajar accounting lagi, gue harus belajar microeconomics, gue ada marketing, ada management. Gue yang kayak dude come on. Udah dong, akhirnya dan wah tainya lagi ya, ini gue kasih tahu tainya lagi. Waktu itu gue udah excited banget tuh sama mata pelajaran marketing waktu itu. Gurunya tuh kayak pengen gue sentil gitu orangnya, cowok genitnya minta ampun, kesel banget gue genitnya sama cewek-cewek yang lain. Jadi cewek-cewek tuh yang kayak dia seneng banget itu dideketin apa segala macam, nilai bagus-bagus, ngepet ya, nilai bagus-bagus. Gua gara-gara sok pinternya gua, nah ini juga gua nyesel sih waktu itu. Exactly, gue udah dikasih tahu dari A sampai Z soalnya kayak gimana. Gue nggak ikutin, gue sok aja kayak nggak mungkin soalnya kayak gini, gue belajar yang lain deh karena soal yang dikasih tuh gampang-gampang. Dalam otak gue nggak mungkin dia kasih segampang ini, pasti kasih yang lebih susah gitu. Ternyata keluar yang soalnya yang gampang. Gue nggak belajar yang itu, gue belajar yang susah. Wah anjir, gue bilang ya udahlah. Habisnya gue udah kesel banget lah sama kuliah di situ. Jadi akhirnya gue sempat failed. Terus gue pindah kuliah. Waktu itu habis itu gue pindah ke tapi ini gue pindahin diem-diem ya, karena gue punya temen juga, karena dia sebagai student agent, dia ngurusin anak-anak yang di Australia onshore, jadi bukan offshore. Jadi beda, kalau offshore itu dari luar negeri ke Australia, kalau onshore itu Australia ke Australia untuk international students. Dan waktu itu teman gue baik banget sih. Gue akhirnya bilang gue sebenarnya maunya ini. Akhirnya dia yang ngomong sama gue, lu salah ngambil itu, lu harusnya ngambilnya ini. Akhirnya gue ngambilnya advertising di communication. Gue baru tahu karena setiap kali gue belajar marketing, kalau ada tentang advertising tuh mata gue langsung kinclong. Gue langsung yang kayak wow, ini yang gue mau gitu, bukan yang hal-hal yang lain. Jadi akhirnya ya udah gue ngambil advertising communication, dan itu gue nggak bilang sama orang tua gue sama sekali. Gue cuma bilang oke, biaya kuliahnya segini, tolong dong transfer. Udah urutannya, karena gue waktu itu masih diploma belum selesai di Monash, gue ke Holmes Glen itu kayak sekolah kejuruannya di sini lah basically. Jadi gue ngambil diplomanya di situ. Setelah diploma di situ selesai, baru gue ngambil ke Swinburne. Akhirnya nyokap bokap gue tahu, kayak akhirnya mereka tahu gue pindah. Ya, kok nggak bilang-bilang? Ya bisa nggak suka gini. Ya udah akhirnya again kayak gue bilang, gue kalau udah tahu gue mau apa, gue pursue ke situ gitu. Toh waktu itu biaya kuliah juga bedanya jauh gitu, lumayan. Jadi ya udah akhirnya gue belajar something yang gue bener-bener suka, dan ya it's a win-win solution lah basically. Di tahun 2011 gue ingat banget, 2011 gue pindah ke Swinburne itu untuk ambil S1. Jadi D3 gue udah selesai, gue ngambil S1 di Swinburne. Nah, akhirnya ya udah dari situ gue happy. Gue belajar tentang advertising, gimana cara agency itu bekerja,
advertising itu apa sih, dan gue lulus dengan nilai yang bagus gitu di Swinburne, dan gue ketemu banyak teman. Dan di sana Australia di tahun itu ya, tahun 2009 2010 ya, mereka itu tempatnya beda banget deh sama Indonesia waktu itu. Dia ada tram itu semua udah pakai kartu yang tinggal di tap, tinggal bayarnya bulanan. Kalau di sini kan mesti top up. Memang di sana bisa top up, cuma lebih menguntungkan kalau lu bayar bulanan. Jadi bulanan itu mereka hitungnya dalam 28 hari lu bayar misalnya waktu itu $100 ya kalau nggak salah, $98. Jadi dalam waktu 30 hari lu tap aja tak lu nggak perlu bayar apa-apa lagi gitu. Jadi mereka memang ada zona-zonanya. Dan kartu itu bisa dipakai untuk tram, untuk kereta, train, itu bisa dipakai sama bus, sama bus. Jadi 3 itu integrasi mereka. Bayangin, pada zaman itu ya di Indonesia memang belum ada apa-apa yang masih pakai cash kalau bayar tol. Even kereta pun bayarnya cash gitu. Kalau di sana benar-benar rapi, mereka udah ada kartunya integrasi. Dan kalau misalnya naik mobil tol, mereka nggak perlu pakai cash lagi, nggak perlu tap lagi kayak sekarang juga. Even sekarang kita masih tap. Lu bayangin, di sana udah tinggal ada chip, ada RFID chip. Jadi mobil nggak ada gate-nya, jalannya tit. Jadi mereka tinggal dapat bayaran bulanan. Kenapa di Indonesia nggak bisa bikin di situ? Bikin kayak gitu coba. Pasti bisa mengatasi macet lebih hebat. Ya gue nggak tahu lah, ada pertimbangan politik. I don't know, I don't give a shit. Anyway, di sana enak banget. Kayak ada winter. Gue paling happy kalau winter di sana. Kalau di sini kan panas, di sana dingin, pakai jaket. Terus pertemanan di sana juga santai dan di sana aman gitu. Lu gua. Lu nggak resein gua nggak bakal gangguin lu. Jadi di sana tuh hidupnya lumayan harmonis. Jadi mereka nggak ada tuh yang ngungkit ras, agama, background lu. Ya ada 1-2 itu kalau kita sebut orang-orang yang tukang minta-minta di bawah yang nggak pendidikan lah. Itu nggak ada. Jadi lu mau orientasi lu apa, lu suka sama siapa ya suka-suka lu gitu. Jadi kita temenan aja semuanya gitu. Dan gua tahu kalau gua dari dulu gua tuh selalu nggak mau temenan sama kalau bisa ya gua nggak mau temenan sama orang Indonesia di sana. Kenapa? Karena gue mikir gitu, gue kuliah jauh-jauh di sana, gue untuk memperbaiki pertama bahasa Inggris gue, communication gue, dan skill gue di sana. Jadi buat apa gue temenan terlalu banyak sama orang Indonesia? Karena banyak teman gue yang di sana yang orang Indonesia bahasa Inggrisnya belepotan karena temenannya sama orang Indonesia terus gitu. Jadi kalau gue tuh temenan sama orang locals di sana. Jadi gue memang setiap hari tuh harus pakai bahasa Inggris sama mereka. Dan kebetulan tempat gue kuliah itu isinya bule semua. Nggak ada, ya ada Asia tapi bukan orang Indonesia gitu. Nggak ada orang Indonesia lah. Jadi mau nggak mau gue belajar, gue ngomong, gue presentasi, whatever itu gue pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau buat lo yang mau kuliah ke luar negeri juga ingat itu, jangan selalu temenan sama orang Indonesia karena bahasa Inggris lo nggak akan pernah berkembang. Udah, habis itu S1 kelar. Dan dulu waktu gue kuliah itu gue rumah misalnya di selatan gitu kan, gue kuliah itu kayak di Bogor atau di Bandung gitu. Jadi gue mesti naik kereta 1,5 jam bolak-balik. Itu fun sih. Jadi kayak kita memang orang-orang sana kan nggak semuanya nyetir juga. Jadi ada teman-teman di sana yang tinggalnya di mana, kita naik kereta bareng, ngobrol. Jadi seru di sana pengalamannya. Dan gue S1 di sana selesai tahun 2013. Nah, waktu gue selesai S1 di sana, udah punya teman, udah nyaman, nyokap gue nawarin mau S2 nggak gitu. Nah S2 gue bilang ya udahlah gitu, padahal gue tadi udah mau kerja langsung. Ya udah deh S2 gitu. Habis itu nyokap gue nanya mau S2 di mana, di Inggris aja ya karena mereka cuma 1 tahun di sana. Terus gue mikir yang kayak aduh, gue udah 3 tahun di Australia, gue udah punya temen di sini, udah punya komunitas sendiri, gue udah tahu kemana-mana. Kalau ke Inggris lagi cuma 1 tahun, habis itu mesti cari temen baru, capek banget. Terus gue bilang sama nyokap gue udahlah di Australia aja lah, lanjutin gitu. Ya udah akhirnya gue S2 lanjutin di RMIT. Gue ngambil public relation di sana 1,5 tahun. 2 tahun. Jadi gue lulus itu 2015.
Dan kebetulan waktu di RMIT mereka ada tuh kayak sekarang tuh baru dipakai nih di universitas di mana ada program magang. Nah, gue magang di sana selama 6 bulan. Jadi memperbaiki memperkaya ilmu-ilmu skill-skill gue sama practitioner yang benar. Ya waktu gue pengalaman di sana sih gue happy banget. Memang gue bukan backgroundnya dari orang-orang yang ngambil beasiswa karena itu beda ya. Kalau beasiswa kan banyak di sini yang dari LPDP dan lain-lain. LPDP lo harus balik ke Indonesia untuk mengabdi. Tapi kalau misalnya gue itu mandiri sendiri di sana. Dan memang gue di sana pun gue kerja gitu. Gue kerja part time. Di sana kerja part time sih seru banget. Gue kebetulan waktu itu kerjanya di grocery store. Gue coba di restoran nggak dapat lah waktu itu. Sempet dapat sih restoran Indonesia cuma gue kurang srek. Terus gue sempet AWOL dong. Itu kalau misalnya kalau lu nontonin dulu pasti inget dulu kita kerja di apa Laksa ya. Gue sempet yang kayak gue sih gak enak banget sama teman gue ini si Mario nih karena dia yang masukin gue kerja di situ tapi gue nggak suka sama tempat kerjaannya. Jadi akhirnya gue pura-pura sakit akhirnya ya udah gue nggak kerja lagi sampai gue diteleponin kayak lu masih mau kerja nggak. Gue bilang gue nggak bisa deh kayaknya gitu sampai akhirnya ya udah gue cari kerjaan-kerjaan lagi yang lain. Gue dapat di grocery store dan which is ya itu gue happy sih di situ. Dan waktu itu serunya lagi tau nggak. Untung waktu itu bukan gue ya dan ini kasihan sih teman gue waktu namanya Inge. Dia kerja di grocery store itu pagi-pagi nih. Gue kan shift sore. Dia pagi-pagi tiba-tiba ada orang datang bawa senjata dong, nodong. Itu memang di daerah tempat gue kerja tuh rada-rada ghetto lah. Jadi nodong, dia sampai shock banget. Polisi semua datang, gue datang sana gue bingung nih ada apa nih polisi rame banget semuanya. Akhirnya gue tahu. Tapi waktu itu kalau nggak salah orangnya dapat dan ya gue salut sih sama dia cewek kan, chill gitu. Tapi nyali ya sih top banget. Jadi memang di sana tuh banyak banget pengalaman yang membuat gue ya sebagai gue sekarang gitu. Orang Australia itu tipe orang yang laid back banget dan mereka ada orang bilang mereka selfish. Jadi kalau kerjaan mereka 9 to 5, 9 sampai 5 tank. Setelah itu mereka dibayar overtime. Jadi beda sama Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kerja lu mau overtime berapapun ya gaji lu segitu-segitu aja. Tapi kalau di sana gaji per jam sesuai umur. Kalau lewat dari jam kerja mereka dapat tambahan. Di sana itu sangat membuka mata gua karena pertama gue belajar jadi sangat-sangat mandiri. Semua gue ngurusin sendiri. Apapun itu, lo harus bisa street smart. Lo bener-bener take care of yourself sendiri. Karena gak ada orang tua. Nyuci, masak. Lo dapat pengalaman buruk. Kayak gue pernah juga ditantang berantem sama orang gara-gara gue orang Asia. Tapi gue tantang balik. Gue pura-pura aja karena gue bilang, are you blind? You fucking blind. I'm not Asian. I'm Mexican. Gue bilang kayak gitu. Anyway. Habis itu ya gue belajar gimana cara pertemanan di sana. Sampai sekarang gue temenan sama teman-teman gue di sana masih ngobrol gitu. Seru lah dari mancanegara, orang lokal, orang Inggris, orang Australia, orang Jepang, banyak yang di sana. Orang Sri Lanka, orang-orang yang lo nggak pernah ketemuin gitu. Dan ada orang yang mau ngebullshitin gue, habis itu gimana di sana bar-barnya, party-party ya seru-seru. Kebanyakan mereka di sana memang home sesh. Jadi home session di sana. Tapi ada juga klub-klub. Nah, klub isi orang Indonesia semua. Jadi ya itu. Jadi pada akhirnya ya gue kuliah dapet meskipun banyak perjalanan di mana yang gue hampir nggak kuliah. Habis itu di mana pas gue pindah dari Monash ke Holmes Glen dibilang lu udah telat, lu nggak bisa masuk, lu mesti masuk tahun depan. Masalah sama visa gue. Jadi waktu itu kalau misalnya gue nggak dapat itu, gue harus balik dulu ke Indonesia bikin visa lagi yang baru. Ketahuan sama nyokap gue, bisa aja tiba-tiba kalau ketahuan gue nggak dikasih pergi lagi. Jadi itu pengalaman yang emang nggak bisa dilupakan gitu. Memang beda lah sama kuliah di Indonesia. Kalau di kuliah di Indonesia itu lo pasti merasakan semuanya udah ada gitu. Lo disediain ada rumah, meskipun lo ngekos semuanya gampang. Kalau di sana nggak gampang, lo mesti belanja sendiri, lo masak sendiri, lo nyuci sendiri, bersihin rumah sendiri, semuanya sendirian lah, nggak ada asisten rumah tangga, nggak ada.
Dulu aduh seru lah kalau teman gue si Mario nih yang memang dia orang Indonesia sih. Ingat banget dia pernah cerita sama gue kalau misalnya dia di sana kan kompor rata-rata ada yang pakai listrik, ada yang masih pakai gas ya. Dia kebetulan pakai kompor listrik. Lupa matiin dong. Dia pergi kerja. Jadi berasap semuanya, tiba-tiba pemadam kebakaran datang. Kaget dia udah kebakaran. Dia tahu nggak suruh bayar berapa gara-gara salah kayak gitu. Kalau nggak salah 3.000 apa $5.000 gitu. Aduh, itu seru banget sih. Gue sih sangat-sangat menyarankan kalau lu bisa apapun itu lu kuliah di luar negeri deh. Selain lu dapat wawasan yang luas, yang berbeda, tapi memang social life lu tuh beda banget kalau di sana. Entah itu di Amerika, di Australia, di Inggris, terserah gitu. Jadi ya itu pengalaman gue sampai akhirnya gue bisa lulus S2 di Public Relation di sana. Kalau lo mau tahu lagi tentang mendalam tentang marketing advertising, gue akan bikin video di setelah video ini ya. Jadi stay tuned, like video ini kalau lo suka, nyalain loncengnya, lo subscribe supaya lo nggak ketinggalan semua video-video gue. Ya, alright, that's it for today, and I'll see you next time. Goodbye.